Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1851, berbicara pada diriku sendiri. Ada jeda sejenak yang menakutkan ketika Sunni menatap dirinya sendiri dari balik topeng. Sang penguasa bayangan menatap. Master Sunless, atau lebih tepatnya, Sir Sunless, tampak pucat di bawah tatapan mengancamnya. Nevis menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh. Akhirnya, Cassie lah yang memecah keheningan. Salam, Lord Shadow. Saya rasa kita tidak sempat bertemu dalam beberapa hari terakhir. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas nama Lady Nevis dan Firekeeper. Bantuan Anda dalam pertempuran baru-baru ini, meskipun tidak terduga, sangat saya hargai. Sunni mengalihkan pandangan dinginnya padanya. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan tenang, tidak ada alasan untuk berterima kasih padaku. Aku hanya tertarik dengan bau pembantaian. Siapa yang bisa menolak aroma harum pertumpahan darah? Para penjaga api tampak agak terganggu dengan kata-katanya yang aneh. Sunni melirik mereka sekilas, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Salam untukmu juga, Lady Nevis, Lady Cassia. Kemudian dia menatap dirinya sendiri dengan dingin. Apakah sekarang saat yang tepat untuk membedakan antara penguasa bayangan dan penguasa tanpa matahari? Itu tidak akan menyakitkan. Dia bertanya dengan tenang, dan siapakah orang ini? Nevis berkedip beberapa kali. Dia tampak sedikit bingung dengan situasi ini. Bukan hanya pelamarnya memiliki beberapa inkarnasi, tetapi dua di antaranya bahkan sedang mengobrol tepat di depannya. Lebih dari itu, obrolan itu tidak tampak begitu bersahabat. Sunni sendiri agak bingung mengenai hakikat keberadaan dirinya yang aneh, jadi Nevis pasti benar-benar bingung. Upayanya untuk menyembunyikan kebingungannya di balik ekspresi tanpa ekspresi seperti biasanya, cukup lucu. Dia tersenyum di balik topeng. Oh, ini Master Sunless, seorang penyihir yang bekerja di Firekeeper. Sir Sunless, ini Sein Shadow, seorang prajurit transenden yang sangat terkenal, salah satu juara Sword Army. Sunni menatap dirinya sendiri lagi, lalu mengangkat bahu acuh tak acuh. Seorang penyihir, aku belum pernah mendengar tentangnya. Dia pasti tidak begitu hebat. Mendengar sang dewa bayangan berkata demikian, Master Sunless pun tersenyum. Senyumnya agak dipaksakan, sih. Dia berkata dengan sopan, benarkah? Ah, tapi aku pernah mendengar tentangmu. Nevis bergantian menatap mereka dengan sedikit kebingungan di matanya. Sang penguasa bayangan melotot tanpa suara. Apa yang kamu dengar, dan dari siapa? Senyum Sunni sedikit melebar. Kurasa aku mendengarnya dari Saint Athena. Dia bilang kau pasti sangat mengerikan di balik topeng itu. Para penjaga api menahan napas. Nevis tampaknya tiba-tiba teringat percakapan itu dan memejamkan matanya sambil meringis pelan. Cassie tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi nampaknya ia berusaha menahan tawa. Sang penguasa bayangan terdiam sejenak, lalu mengejek. Wanita itu jelas tidak terdengar seperti orang yang mudah ditipu. Dia belum pernah melihat wajahku, namun dia memujiku. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan memasuki gerbang benteng tanpa menoleh ke belakang. Sunni, Nevis, Cassie, dan Firekeeper tertinggal dalam keheningan yang menegangkan. Rasa dingin yang ditinggalkan oleh Lord of Shadows perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, salah satu penjaga api menepuk bahu Sunni dan mengacungkan jempol padanya. Saya mengagumi Anda, Sir Sunless. Anda benar-benar orang yang pemberani. Saya tidak akan pernah berani membantah setan itu. Yang lainnya mengangguk. Benar, orang itu sangat menyeramkan.
Dan dia menatap wanita kita seperti serigala setiap kali mereka bertemu. Kerja bagus, Shin Sunles. Yang ketiga mendesah. Tetap saja, cobalah untuk tidak membuatnya marah. Dia sangat kuat, bahkan di antara para Sein. Lebih baik tidak menjadikan orang seperti dia sebagai musuh. Sunni terbatuk. Kenapa saya senang sekaligus tersinggung dengan omong kosong mereka? Ya, aku akan berusaha untuk tidak melakukannya lain kali. Sementara itu, Nevis menatap mereka dengan bingung. Apa maksudmu? Tatapannya seperti serigala. Para penjaga api saling berpandangan. Maaf harus mengatakan ini padamu, Nona, tapi kurasa kau satu-satunya yang tidak menyadarinya. Cara dia menatapmu, itu, kau tahu, seolah dia ingin melahapmu. Dia ragu-ragu sejenak, tampak tidak yakin bagaimana menjawabnya. Akhirnya, dia bertanya, menurutmu dia seorang kanibal? Sunni berjuang antara keinginan untuk menutupi wajahnya dengan tangan dan keinginan untuk memeluknya. Dia bukan orang yang suka menyalahkan orang lain dalam hal itu, tapi sungguh. Bagaimana dia bisa begitu menggemaskan dan tidak tahu apa-apa? Maksudku, dia benar-benar bisa merasakan keinginan orang. Salah satu penjaga api terbatuk. Tidak, bukan itu. Lagi pula, mengapa kita bergosip tentang penguasa bayangan? Kita punya Master Sunles di sini. Tidak seperti sebagian orang, dia pria sejati, dan selalu menjaga sopan santun saat menatap wanita kita. Yang lainnya mengangguk. Ya, kalau ada, wanita kitalah yang menatapnya seperti serigala. Menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah, sang penjaga api terdiam dan berdeham. Baiklah, bukankah kita akan terlambat ke Dewan Perang? Mari kita lanjutkan secepatnya. Nevis menatap Sunni dengan pandangan ingin tahu lalu tersenyum dengan sudut mulutnya. Baiklah, ayo berangkat. Ketika penjaga api menuju pintu masuk, dia mundur, menunggu sampai mereka berdua berada beberapa langkah di belakang yang lain, dan berbisik ke telinganya, jadi, kau ingin melahapku, ya? Sunni berusaha semaksimal mungkin agar tidak tersandung. Setelah terdiam beberapa saat dan menenangkan diri, dia tersenyum ramah dan bertanya, kenapa? Kamu ada di menu? Nevis mengamatinya tanpa suara, lalu terkekeh dan mempercepat langkahnya, meninggalkannya tanpa jawaban. Ekspresinya sedikit berubah. Tidak. Tapi aku benar-benar ingin tahu. Saat memasuki benteng, Sunni menyentuh telinganya dan mendesah berat. Kadangkala, dia sungguh berharap agar setiap orang memiliki kelemahan yang sama seperti dirinya. Budak Bayangan bab 1852, Juara Keberanian. Sunni, sebagai penguasa bayangan, mencapai ruang dewan sebelum tubuh aslinya tiba. Ruangan itu tidak begitu mengesankan seperti aula tempat Raja Pedang mengumpulkan semua orang suci sebelum perang, tetapi ruangan itu juga cukup luas. Dindingnya terbuat dari batu abu-abu dan dihiasi permadani merah tua, dan ada meja bundar di tengah ruangan, dengan 42 kursi di sekelilingnya. Sebuah lampu gantung ajaib yang rumit bersinar dengan cahaya dingin di atasnya. Sudah banyak orang berkumpul di dalam, dan mereka semua menoleh saat Sunni masuk. Sang penguasa bayangan masih menjadi misteri bagi sebagian besar dari mereka, dan meskipun rumor tentang kekuatannya yang menakutkan telah menyebar jauh dan luas, hanya sedikit yang tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya. Umumnya, mereka memperlakukannya dengan campuran rasa hormat dan kewaspadaan. Ia menatap mereka dengan tatapan acuh tak acuh, lalu berjalan menuju meja. Belum ada seorang pun yang duduk, karena raja belum hadir. Mengabaikan aturan yang tidak terucapkan, Sunni memilih kursi acak dan duduk. Menyedihkan.
Kursi bayangannya lebih unggul dari benda menyedihkan ini dalam segala hal. Tersembunyi di balik topeng, dia diam-diam mengamati orang-orang yang dipanggil untuk menghadiri Dewan Perang. Ada banyak master dan beberapa awaken di sini. Tetapi mereka sebagian besar dimaksudkan untuk mengamati diskusi dan memberikan wawasan jika ada pembuat keputusan sejati yang memiliki pertanyaan terkait keahlian mereka. Orang-orang yang sangat penting adalah para Sein, dan merekalah yang membuat Sunni penasaran. Sebagian besar dari mereka berasal dari klan bawahan, sementara beberapa lainnya tetap berada di bawah Valor. Beberapa juga merupakan anggota keluarga cabang klan kerajaan, meskipun jumlahnya tidak banyak. Pasukan pedang memiliki lebih dari 40 prajurit transenden. Jumlahnya lebih sedikit dari yang dimiliki wilayah Song, tetapi para Signs of Valor ditempa dari baja yang lebih kuat, atau setidaknya itulah yang diyakini masyarakat. Mereka lebih terkenal, memiliki sejarah yang lebih panjang, dan telah mencapai prestasi yang lebih luar biasa. Namun, Sunni ragu bahwa mereka benar-benar lebih unggul daripada para prajurit transenden dari pasukan Song. Bagaimanapun, beberapa Sein terkuat yang ia kenal adalah orang-orang yang hanya sedikit orang yang pernah mendengar atau peduli untuk memperhatikannya. Jadi, ia punya firasat bahwa para juara dari Queen of Worms akan mengejutkan musuh mereka ketika kedua pasukan akhirnya bertempur. Bukan berarti orang-orang yang berkumpul di ruangan itu tidak menonjol dalam segala hal. Seorang Sein adalah seorang Sein, bagaimanapun juga. Bahkan sekarang ketika para transenden dibagi menjadi beberapa tingkatan, semua orang mengerti bahwa tingkatan-tingkatan itu hanya membedakan antara berbagai tingkatan keunggulan absolut. Tentu saja, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Ada Morgan, sang putri perang. Pedang paling tajam di kerajaan ayahnya. Si cantik yang mempesona itu mengenakan baju besi hitam, bersandar di dinding sambil mengamati ruangan dengan sedikit rasa geli di matanya yang berwarna merah terang. Ada Nevis, Changing Star dari klan Immortal Flame. Bahkan di antara tokoh-tokoh legendaris ini, dia diperlakukan dengan sedikit penghormatan, baik karena keluarganya maupun karena prestasinya sendiri. Sunni tahu betapa tirani kekuatannya lebih baik daripada siapapun. Melihat kedua putri itu, Sunni tiba-tiba berpikir. Ia merasa ironis ada 7 orang suci di antara gadis-gadis yang diadopsi Qisong, sementara Anvil hanya memiliki 2 anak transenden. Dan dari keduanya, satu sekarang bertempur di pihak musuh, sementara tempatnya diambil oleh putri seorang pria yang kemungkinan besar telah dibunuh oleh penguasa. Itu silsilah keluarga yang kacau balau. Ia terus mempelajari para orang suci yang berkumpul. Ada Cassie, si peramal buta. Orang-orang memperhatikannya karena kecantikannya yang mencengangkan dan sikapnya yang tenang, tetapi sedikit yang mengerti betapa berbahayanya dia. Sebagian besar mengenalnya sebagai penasihat yang kompeten bagi klan kerajaan, sementara beberapa memperlakukannya dengan rasa hormat yang halus yang sering diberikan kepada peramal. Namun karena dia tidak terlalu berbakat sebagai seorang pejuang, tidak ada yang benar-benar menghormatinya. Lalu, ada Sunni sendiri, sang penguasa bayangan. Orang-orang tampaknya punya berbagai pendapat tentangnya, tetapi semua orang setuju bahwa dia adalah petarung yang sangat tangguh. Namun, ada perasaan tertentu yang menjauhkan dirinya dari para Sein yang berkumpul, seolah-olah mereka belum sepenuhnya siap untuk menaruh kepercayaan mereka pada orang asing. Itu karena posisinya yang agak unik, tidak seperti yang lainnya, dia tidak bersumpah setia kepada Raja Pedang, dan karena itu lebih merupakan seorang tentara bayaran daripada seorang kawan sejati. Di kejauhan, Sunni melihat Saint Tiris. Ia baru saja melihatnya. Jadi ia tidak terlalu terkejut dengan kenyataan bahwa Saint Tiris tidak berubah sama sekali dalam 4 tahun terakhir.
Skytide selalu memiliki sikap tegas, tetapi kuat. Namun sekarang, semua orang tampaknya memperlakukannya dengan sedikit rasa hormat. Bagaimanapun, ia adalah salah satu aset strategis terpenting dalam perang ini. Anehnya, pria yang berdiri di sampingnya juga tidak banyak berubah. Dia tinggi dan tegap, dengan bahu lebar dan sikap yang santai. Rambut dan janggutnya berwarna jerami, sementara matanya biru tajam. Ada syal biru yang melilit lehernya dengan sembarangan. Rohan of White Feather menjadi semakin tampan setelah menjadi Sein. Bersama-sama, mereka menjadi pasangan yang serasi. Tel yang terbangun berdiri di belakang orang tuanya. Sunny senang melihat permintaan maaf yang terlambat di lengan kanan Rohan, sepertinya ayahnya sangat menyukai hadiahnya. Saya senang. Di seberang ruangan, seorang pria gagah berani dengan baju zirah berkilau sedang menunggu dengan tenang dimulainya pertemuan. Dia adalah Sir Gilead, sang ksatria musim panas, seorang pria yang kesetiaan dan karakter mulianya sudah menjadi legenda. Dia dikenal karena sifatnya yang lugas, yang memiliki sifat-sifat seperti kehormatan, keberanian, dan pengabdian. Meskipun setelah menghabiskan waktu dengan pria di gurun mimpi buruk, Sunny menduga bahwa Sir Gilead memiliki lebih dari sekadar kesetiaan buta. Bagaimanapun, Summer Knight adalah salah satu prajurit transenden terkuat dan paling terkenal dari generasi lama. Dia, kurang lebih, adalah personifikasi dari apa yang orang-orang pikirkan tentang seorang Sein. Memiliki seseorang seperti itu yang berjuang di sisi seseorang cukup menenangkan dalam perang yang mengerikan. Itu semua adalah para transenden yang berkumpul dan dikenal Sunny secara pribadi. Namun, ada beberapa lagi yang langsung dikenalinya setelah mendengarnya di sana-sini. Ada seorang pria gagah yang mengenakan baju zirah emas yang dihias dengan indah dengan motif bunga pada aksennya. Dia adalah Sein Rivalen dari Aegis Ross, yang juga dikenal sebagai Silk Wall, seorang ksatria terhormat yang dikenal karena sikapnya yang gagah berani dan karakternya yang teguh. Ada juga seorang pria tua yang anggun bersandar pada tongkat hitam. Dia adalah Jess dari klan Dagonet, mantan anggota kelompok yang dipimpin oleh pendiri klan Valor dan salah satu prajurit pedang yang paling berpengalaman. Di antara hal-hal lainnya, Santo Jess dikenal karena nama aslinya yang aneh. Tidak begitu lucu lagi. Sunny benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan fakta itu. Namun, dia cukup penasaran dengan Sein yang lebih tua. Bagaimanapun, mereka berbagi nasib buruk karena memiliki nama yang sangat aneh. Ada beberapa lainnya juga. Akan tetapi, sebelum Sunny dapat mempelajarinya dengan benar, Raja Pedang tiba. Dewan Perang akan segera dimulai. Budak Bayangan bab 1853, Pidato Raja. Ketika Raja masuk, semua orang di ruangan itu menegakkan tubuh. Semua orang kecuali Sunny, tentu saja, yang merupakan satu-satunya orang yang duduk dengan nyaman di kursi kayu. Anvil meliriknya sekilas, yang cukup berat untuk membuat Sunny pucat di balik topeng, dan duduk dengan tenang. Begitu Raja Pedang duduk, para orang suci lainnya mengambil tempat di belakang meja bundar. Karena bentuknya yang aneh, semua orang di sini tampak setara. Namun, kesetaraan itu hanyalah ilusi. Anvil tidak melakukan apapun, namun keunggulannya yang mencekik tampak sangat jelas. Akibatnya, mereka yang duduk paling dekat dengannya berada di atas yang lain. Morgan duduk di sebelah kanannya, sementara Nevis duduk di sebelah kirinya. Sedangkan Sunny sendiri, dia hampir berada di sisi lain meja. Pada saat yang sama, dia berdiri di dekat tembok bersama para penjaga api lainnya. Para master dan beberapa awaken yang diundang untuk berpartisipasi dalam Dewan Perang tidak mendapat tempat di belakang meja.
Ada beberapa saat hening sebelum suara Anvil yang dalam dan anehnya memikat bergema di ruang batu. Ia berbicara dengan tenang dan lugas, dengan nada yang anehnya tenang, seolah-olah apa yang ia bicarakan adalah masalah duniawi, bukan perang yang akan membentuk masa depan umat manusia. Atau bahkan menghancurkannya. Selamat datang, para prajurit dari Sword Domain. Kami telah mengukir sebidang tanah terkutuk ini dan membangun benteng di atas tulang-tulang kuno dewa yang telah mati. Pedang kami tajam, dan tekad kami menang, untuk saat ini. Pasukan Song telah mengalami kesulitan untuk mencapai apa yang telah kami capai dengan relatif mudah, tetapi tidak ada kebijaksanaan dalam meremehkan keberanian mereka. Mereka yang meremehkan musuh ditakdirkan untuk jatuh. Harga kesombongan adalah kematian. Dia menatap mereka dengan dingin dan melanjutkan dengan nada acuh tak acuh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal Qi Song, Ratu Cacing, lebih baik daripada aku. Jadi, kukatakan ini kepadamu, tidak ada akhir bagi rencana licik yang dibuat oleh wanita itu. Kau harus bersiap untuk merasakan kepahitan saat rencana jahatnya terungkap. Namun, aku juga berjanji kepadamu, pada akhirnya, kita akan merasakan manisnya kemenangan. Mendengar kata-kata itu, Sunyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari betapa tragisnya perang ini bagi seluruh umat manusia, karena alasan yang sama sekali berbeda dari yang dia sendiri pikirkan sebelumnya. Anvil berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal Qi Song lebih baik daripada dirinya, dan kemungkinan besar itu benar. Sunyi terbiasa menganggap mereka berdua sebagai sosok yang samar dan menyeramkan, sebagai tiran dengan kekuatan luar biasa yang diam-diam mengendalikan nasib umat manusia. The Sovereigns. Namun, mereka hanyalah manusia biasa sebelum mencapai supremasi. Prajurit yang bangkit tidak berbeda darinya. Lebih dari itu, mereka adalah anggota kelompok yang sama. Jadi, ini adalah perang sengit antara dua orang yang pernah bersama-sama menghadapi kengerian mantra mimpi buruk, dan berjuang berdampingan di kedalaman neraka. Tidak ada bedanya dengan Sunyi yang mengumpulkan pasukan untuk melawan Casey, untuk membunuhnya dan mengambil alih kerajaannya untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, cukup menyedihkan. Orang-orang ini dulunya adalah harapan umat manusia. Sekarang, senyum surga telah hilang. Pedang patah juga telah mati. Asterion entah di mana, dan dua yang terakhir bertekad untuk saling menghancurkan. Hal itu membuat Sunyi bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada kelompoknya di masa mendatang. Tentu saja, ia tidak bisa mengetahui masa depan, tetapi ia tahu bahwa, paling tidak, mereka tidak akan pernah berakhir sebagai penguasa. Paling tidak karena para penguasa ada di sana, di depan mereka, sebagai kisah peringatan, tanpa contoh mereka yang mengerikan, Sunyi dan kawan-kawan mungkin tanpa sadar berakhir menjadi mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan melirik sekilas ke arah Nevis. Sementara itu, Raja Pedang melanjutkan, sekarang setelah kita mendapatkan pijakan di Godgrave, kita harus terus maju ke kedalamannya. Tahap selanjutnya dari kampanye kita akan sangat berbahaya sekaligus penting. Untungnya, aku di sini. Aku bersamamu, jadi siapa yang bisa melawanmu? Itu kata-kata yang berat, tetapi dia juga seseorang yang bisa mengucapkannya tanpa terdengar sombong. Setelah itu, Anvil menjelaskan secara singkat tujuan yang dihadapi oleh Sword Army. Sunyi mengabaikan kata-kata indah itu dan hanya mendengarkan pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Sovereign of Valor. Pada dasarnya, perang domain adalah pertikaian antara Raja Pedang dan Ratu Cacing. Puncaknya adalah ketika keduanya berhadapan dalam pertempuran, dan berakhir ketika salah satu dari mereka membunuh yang lain.
Kunci untuk memperoleh keuntungan yang menentukan dalam konfrontasi terakhir itu adalah benteng-benteng yang tersebar di seluruh Godgrave. Memiliki lebih banyak benteng-benteng itu akan memungkinkan salah satu penguasa untuk mewujudkan domain mereka secara lebih menyeluruh dan membuat domain itu lebih kuat. Oleh karena itu, kedua pasukan besar itu hanyalah alat untuk menguasai benteng. Valor sudah lebih unggul dari Song dalam hal itu, dan tampaknya tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk memperlebar jarak. Dengan kehadiran penguasa mereka di Godgrave, tugas untuk menaklukkan benteng yang hilang akan menjadi jauh lebih mudah. Yang tidak berarti bahwa hal itu akan mudah. Meskipun Raja Pedang sudah dapat mewujudkan domainnya di sini, kekuatannya masih terbatas di area sekitar Pulau Gading. Hal itu memungkinkan perkemahan pasukannya mendapatkan perlindungan yang luar biasa terhadap ancaman eksternal. Dan membuat tugas menjelajah ke dalam hutan bawah tanah menjadi tidak terlalu menakutkan. Namun, para prajurit Valor masih harus menghadapi hamparan permukaan yang membara dan kedalaman hollow yang gelap untuk mengungkap dan menaklukkan benteng yang ditumbuhi tanaman liar. Adapun di mana benteng-benteng itu berada. Pada suatu saat, Anvil berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke sosok bertopeng yang duduk di seberang meja bundar. Suaranya tenang saat dia berkata, "Mengenai masalah ini, aku akan meminta orang yang paling tahu tentang Godgrave untuk memberi kita penjelasan. Sein Shadow, jika kau berkenan." Sunni terdiam sebentar, lalu mendesah dan mencondongkan tubuh ke depan sedikit. "Tentu, mari kita lihat." Untuk neraka terkutuk yang tidak layak dihuni manusia, Godgrave memiliki jumlah benteng yang mengejutkan. Budak Bayangan bab 1854, respons bayangan. Raja Pedang tentu saja memiliki kehadiran yang berwibawa, tetapi saat Raja Bayangan berbicara, sulit untuk tidak memperhatikannya juga. Keduanya memiliki sikap acuh tak acuh yang dingin, tetapi sementara suara Anvil tenang dan anggun, suara Sunni menyeramkan dan gelap. Kegelapan yang tak tertembus dalam topeng ganasnya hanya membuatnya tampak lebih menakutkan dan menawan. Sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, dia berbicara dengan nada datar. Atau lebih tepatnya, dia berpura-pura. Sebenarnya, dia hanya mengaktifkan mantra batu luar biasa dan membiarkannya mengulang apa yang telah dia ucapkan dengan keras sebelumnya, sebelum memanggil topeng Weaver. Tidak ada lagi benteng yang harus ditaklukkan di permukaan, dan aku tidak bisa berkata apa-apa tentang lautan abu di bawah sana, bahkan bagiku, tempat itu terlalu mengerikan. Namun, ada beberapa benteng tersembunyi di Hollows, yang telah kuincar secara ekstensif dalam beberapa tahun terakhir. Sunni berpura-pura berhenti sejenak, lalu menggerakkan tangannya secara halus. Mengikuti perintahnya, bayangan-bayangan merayap dari lantai dan mengalir ke meja bundar seperti aliran kegelapan. Di sana, bayangan-bayangan itu memadat dan mewujud menjadi model dewa yang mati tanpa cacat, sebuah trik yang pernah ia gunakan sebelumnya di hadapan para penjaga api. Tak lama kemudian, tampaklah seolah-olah ada kerangka hitam besar tergeletak di permukaan kayu meja dewan. Terdengar gelombang bisikan di ruang batu. Sunni membiarkannya lewat, lalu melanjutkan dengan dingin dengan bantuan batu luar biasa. Saya tahu perkiraan lokasi 4 benteng. Satu terletak di bagian barat Kolar Bone Hollow, dan merupakan yang paling dekat dengan kamp perang tentara Song. Merebutnya, tanpa diragukan lagi, akan menjadi prioritas bagi mereka, karena mereka sangat perlu menaklukkan benteng. Yang kedua terletak di bagian tengah Brace Bone Hollow, pada jarak yang sama dari kedua kamp perang. Mengingat keuntungan kita seharusnya dapat mencapainya terlebih dahulu. Sunni bersandar dan menyilangkan lengannya. Yang ketiga terletak jauh di bawah,
di tulang belakang dewa yang sudah mati. Mencapai yang satu itu akan jauh lebih menantang. Seluruh Godgrave adalah neraka, tetapi Spin Hollow yang agung adalah salah satu bagian yang paling mengerikan dari neraka itu, sejauh ini. Benteng keempat adalah yang terjauh, dan tersembunyi di ujung selatan, di salah satu dari dua Femur Hollow. Dia bertahan beberapa saat, lalu memerintahkan batu luar biasa untuk mengucapkan kalimat terakhir yang telah dipersiapkan, "Saya menduga ada benteng kelima juga." Jika memang ada, benteng itu terletak di tengkorak dewa yang sudah meninggal. Namun, tempat itu terlalu mengerikan. Saya tidak pernah berani mendekatinya, dan saya sarankan agar kalian tidak mencobanya. Apapun yang tersembunyi di sana tidak boleh diganggu oleh manusia. Sunni memang belum pernah mendekati tengkorak raksasa dewa yang telah meninggal itu. Meskipun tengkorak itu dapat dilihat dari mana saja di Godgrave. Ditopang oleh pegunungan dan menatap mayat kuno itu dengan matanya yang besar dan kosong, itu adalah tempat terakhir yang ingin dijelajahinya. Tentu saja, kegelapan kuno yang menenggelamkan jurang besar mata kerangka itu samar dan memikat, menjanjikan misteri di luar imajinasinya, dan, mungkin, kunci menuju kekuatan yang tak terbayangkan. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di kepala dewa yang sudah mati? Mungkin itu adalah rahasia kematiannya. Namun, apapun rahasianya, pastilah sesuatu yang sangat penting. Namun, Sunni merasakannya sendiri bahwa mencoba memasuki tengkorak raksasa itu akan mengakibatkan kematian yang lebih parah daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia tidak akan terkejut jika ada Titan jahat yang tinggal di sana, dan ia tidak siap menghadapi Titan jahat. Sekadar menyaksikan makhluk seperti itu saja bisa membuat pikiran Sunni hancur dan jiwanya runtuh. Kata-kata terakhirnya disambut oleh keheningan yang menegangkan. Para orang suci yang berkumpul mengamati kerangka hitam yang tergeletak di atas meja dengan ekspresi muram. Akhirnya, Morgan bertanya dengan nada tenang, "Sein Shadow, seberapa yakinkah kamu bahwa lokasi yang kamu temukan itu memang benteng, dan bukan sekadar reruntuhan kuno?" Sunni mengangkat bahu. "Seyakin yang aku bisa." Sebenarnya, dia cukup yakin, tetapi selalu ada ruang untuk ragu. Dia belum pernah menjelajahi bagian dalam benteng-benteng itu, karena ada kekejian yang sangat kuat yang menjaga masing-masing benteng. Namun, dia telah cukup belajar untuk percaya pada penilaiannya. Mendengar jawabannya, Morgan tersenyum. "Beruntung sekali adikku berhasil meyakinkanmu untuk membagikan pengetahuanmu." Raja Pedang menatapnya sekali lagi, lalu berbicara dengan tenang, arah tindakannya sudah jelas. "Untuk saat ini, terlalu berbahaya untuk mengirim prajurit kita ke Hollows. Kita perlu maju perlahan dengan menaklukkan permukaan dan menuju ke pusat Bresbonep lain. Dari sana, kita akan melancarkan serangan ke benteng yang terletak di bawahnya." Itu seperti yang diharapkan. Selama tahap pertama perang ini, kedua pasukan akan disibukkan dengan tugas berat untuk menaklukkan permukaan Godgrave. Mereka akan bergerak lebih dalam ke pedalaman, membasmi hutan dan memetakan retakan utama di tulang kuno. Kemudian, pos terdepan yang dibentengi akan dibangun di dekat retakan untuk menghentikan hutan agar tidak merangkak keluar dari Hollows sekali lagi, sehingga perlahan-lahan memperluas zona kendali manusia. Tampaknya seperti tugas yang sangat berat, menaklukkan kerangka raksasa itu, satu retakan pada tulangnya pada satu waktu. Namun Sunni tidak cukup bodoh untuk meremehkan kegigihan para pelopor manusia. Semua wilayah di alam mimpi dulunya tampak tak tertembus. Namun, manusia perlahan-lahan berhasil menaklukkannya. Satu demi satu, klan Valor khususnya bertanggung jawab atas penaklukan wilayah luas antara Laut Senja dan Pegunungan Hollow.
Kisah perang salib ekspansionis mereka merupakan bagian dari legenda tersendiri. Dan meski umat manusia belum pernah menaklukkan zona kematian sebelumnya, pasukan ekspedisinya tidak pernah sebanyak ini, dan tidak pernah dipimpin oleh penguasa tingkat tertinggi. Jadi, Sunni tidak ragu bahwa permukaan Godgrave pada akhirnya akan jatuh ke tangan manusia. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan, dan menelan banyak korban jiwa. Namun hasilnya sudah diputuskan, para penguasa telah menghendakinya, dan dengan demikian, kehendak mereka akan membentuk kembali dunia agar sesuai dengan ambisi mereka. Dia menatap Raja Pedang, dan pada saat yang sama, sang raja pun menatapnya. Anvil terdiam sejenak, lalu berkata tanpa emosi dalam suaranya yang kuat, sementara sebagian besar dari kita akan membuka jalan ke selatan, kamu akan memiliki tugas lain, Sein Sadou. Sunni mengangkat alisnya di balik topeng. Oh, Raja Pedang mengalihkan pandangannya ke kerangka hitam, menatap tajam ke tempat di mana kamp perang tentara Song seharusnya berada. Ketika dia berbicara, nadanya mengandung otoritas yang tidak dapat disangkal. Anda akan berusaha menggagalkan upaya musuh untuk menaklukkan benteng barat. Lokasi benteng Anda sendiri cukup strategis untuk melancarkan serangan, jadi, saya harap Anda akan memberikan hasil yang baik. Budak Bayangan Bab 1855, Penugasan tiba-tiba. Mengingat seberapa cepat jalan menuju Godgrave dibangun, Rain seharusnya tidak terkejut, tetapi perkemahan perang tentara Song dibangun dengan kecepatan yang mencengangkan. Baru beberapa hari berlalu sejak mereka sampai di tulang selangka dewa yang sudah mati itu, namun tempat itu sudah menyerupai sebuah kota. Tentu saja, sebagian besarnya adalah kota tenda, mengingat betapa sulitnya mengirimkan bahan bangunan ke tanah yang mengerikan ini. Kurangnya bahan bukan satu-satunya masalah yang mereka hadapi. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk yang memperlambat pembangunan, fakta bahwa kamp itu terus-menerus dikepung dari semua sisi oleh kekejian-keji dari hutan merah. Hutan mungkin telah terdorong mundur, tetapi tidak menghilang. Bahkan setelah berubah menjadi abu, hutan itu sudah merangkak kembali dari celah-celah tulang purba. Permukaan dataran yang memutih karena sinar matahari ditutupi oleh lumut merah dan rumput merah tua sekali lagi. Dan orang dapat melihat hutan tumbuh dan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan dengan mata telanjang. Para prajurit domain Song menghabiskan setiap hari bertempur melawan serangan gencar makhluk mimpi buruk, menahan mereka hingga benteng tersebut selesai dibangun. Untungnya, sebagian besar makhluk mimpi buruk itu adalah bayi yang baru lahir. Mereka sangat kuat dan sangat mematikan, tetapi setidaknya yang terbangun dapat melawan mereka. Meskipun hanya dengan kekuatan yang pas-pasan. Ketika sesuatu yang lebih mengerikan muncul dari bawah tanah atau dibiarkan menjadi sangat berbahaya dengan melahap kekejian lainnya. Para perwira yang terangkat dan jenderal-jenderal transenden turun ke medan perang. Legiun ke-7 juga ikut serta dalam mempertahankan kamp. Rain sudah tidak bisa menghitung berapa banyak anak panah yang dilepaskannya. Untung saja dia mengenakan kain kafan dalang, pelindung pergelangan tangannya, yang terbuat dari kulit hitam yang tidak mengilap, masih utuh. Pelindung pergelangan tangan yang biasa saja pasti sudah tercabik-cabik oleh tali busurnya yang kuat. Tamar, Rai, dan Fleur juga ikut serta dalam pertempuran, dan mendapat banyak luka di sana-sini. Untungnya, Sein Seisan adalah pemimpin yang berpengalaman dan komandan yang hebat, sehingga korban yang diderita oleh Legiun ke-7 termasuk yang paling sedikit di antara semua divisi pasukan Song. Namun, minggu pertama mereka di Godgrave merupakan mimpi buruk yang mengerikan. Menyerang zona kematian adalah usaha yang mengerikan seperti kedengarannya. Tidak ada malam di sini, jadi menghitung hari agak sulit. Meskipun demikian,
Rain kurang lebih yakin bahwa saat itu masih pagi. Dia memercikkan air ke wajahnya di kamar mandi yang terhubung dengan barak dan sedang menyiapkan sarapan untuk kelompok itu ketika sebuah suara halus tiba-tiba bergema dari bayangannya. Bangun dan... Rain menoleh dan menatap bayangan itu. Dia jarang sendirian akhir-akhir ini, dan ada banyak orang kuat di kamp. Jadi, hanya ada sedikit kesempatan baginya untuk berbicara dengan gurunya. Mereka hanya bertukar beberapa patah kata sejak pasukan memasuki Godgrave. Rain hampir tidak ingat kapan terakhir kali dia berbicara sedikit dengannya. Dia merindukan kebersamaan dengan gurunya, meskipun, tentu saja, dia tidak akan pernah mengakuinya. Apa yang telah terjadi? Dia tidak akan mengambil risiko memperlihatkan kehadirannya tanpa alasan. Gurunya mendesah. Aku tidak bisa menemanimu selama beberapa jam ke depan. Jadi, berhati-hatilah. Dan jangan mencolok. Rain mengerutkan kening. Apa? Kenapa? Tak ada jawaban. Tamar, yang sudah bangun lebih pagi, malah berjalan ke arah api unggun, menutupi rasa lelahnya dengan tangannya. Kamu sedang bicara dengan siapa? Rain menatapnya, terdiam sejenak, lalu tersenyum. Hanya bicara pada diriku sendiri. Tamar mengangkat bahu dan duduk, lalu menatap api. Seharusnya ada dapur besar dengan staf khusus untuk memberi makan legiun, tetapi dapur itu belum dibangun. Jadi, untuk saat ini, setiap kelompok diberikan perlengkapan untuk memasak sendiri. Apakah Ray dan Fleur masih tidur? Rain mengangguk. Baru-baru ini, dia terkejut mengetahui bahwa dua anggota kelompok lainnya adalah pasangan bahkan sejak bertemu di Akademi Awaken. Mereka tidak sering menunjukkannya, yang dapat dimengerti, dalam situasi saat ini, tetapi keduanya kurang lebih tidak dapat dipisahkan. Bergabungnya Rain ke dalam kelompok itu telah menyelamatkan Tamar dari nasib buruk menjadi orang ketiga yang terus-menerus menjadi korban. Gadis legasi itu mendesah. Baiklah, kalau begitu, ikut aku. Rain mengangkat sebelah alisnya. Hah, kita mau kemana? Tamar bangkit, menyisir rambutnya ke belakang, dan membersihkan debu dari pelindung bahu baju zirahnya. Ada pertemuan besar di pavilion komando. Dua anggota kelompok kami akan mengawal Lady Seisan sebagai pengawal kehormatan. Selamat. Cobalah untuk tampil rapi dan jangan melakukan hal-hal yang keterlaluan. Mata Rain membelalak. Ia mengambil panci dari api, menaruhnya di tanah, dan bergegas berdiri. Tunggu, kenapa kelompok kita? Gadis yang lebih muda mengangkat bahu. Mungkin sebagai tanda penghormatan kepada ayahku. Bagaimanapun, aku menerima perintah untuk segera tiba. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi ayo berangkat. Rain berkedip beberapa kali, melirik bayangannya, lalu mengikuti Tamar ke tengah perkemahan Legiun ke-7. Mereka bertemu dengan Putri Ratu di sana. Itulah pertama kalinya Rain begitu dekat dengan Saint Seisan. Dia berusaha keras untuk tidak menatapnya, tetapi itu agak sulit. Wanita itu terlalu cantik, misterius, dan memesona. Dan ada suatu kehadiran dalam dirinya. Rain tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tetapi dia merasa aneh di dekat Putri Song yang anggun. Seolah-olah perasaan tenang dan tenteram yang aneh telah menguasainya. Pada saat yang sama, darahnya menjadi dingin di nadinya, dan tatonya bergerak sedikit, menyempitkan lengannya. Tamar dan Lady Seisan bertukar beberapa patah kata. Mereka tampak saling mengenal, meskipun pada tingkat yang sangat dangkal, yang tidak mengejutkan, mengingat latar belakang mereka. Akhirnya, Tamar memperkenalkan Rain kepada sang putri. Saint Seisan menatapnya dan tersenyum elegan. Rani sudah bangun. Aku akan menjagamu. Rain merasa membeku sesaat, lalu membungkuk canggung. Nyonya. Dengan itu, mereka menuju ke pavilion komando,
yang terletak di jantung kamp. Saat mereka berjalan, angin membawa suara pertempuran dari luar perkemahan. Pertarungan tidak pernah benar-benar berhenti, jadi Rain sudah agak terbiasa dengan itu. Namun, dia masih menggigil dan mendapat tatapan tajam dari Tamar. Apa, lagi pula, kamu juga hampir tiap malam mengalami mimpi buruk. Dia berusaha untuk terlihat tenang dan tertinggal di belakang Sensei-san, memainkan peran sebagai pengawal kehormatan. Yang mana sebenarnya agak konyol, mengingat tugas melindungi seorang transenden bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang yang terbangun seperti dia. Tak lama kemudian, mereka mencapai paviliun komando, yang merupakan tenda besar yang diperkuat dengan beberapa batu bata, dan berjalan masuk. Di sana, Rain hampir kehilangan ketenangannya. Sial, pertemuan besar yang disebutkan Tamar. Gadis legasi tampaknya adalah ratu yang suka meremehkan. Sinar matahari yang menyebar mengalir melalui kain biru tenda, membanjiri bagian dalamnya dengan cahaya dingin. Bermandikan cahaya itu adalah semua orang, setiap orang suci dari pasukan Song, dan sebagian besar master terkemuka yang melayani ratu. Ada juga beberapa yang terbangun, kebanyakan dari mereka mengawal perwira mereka seperti Tamar dan Rain. Hujan sudah mulai reda karena sudah dekat dengan salah satu Sein. Tetapi sekarang, dia melihat lusinan di antaranya. Ada putri-putri lain selain Lady Seisan juga. Dia menarik napas dengan gemetar dan berusaha keras untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, sesaat kemudian, ketenangan itu hancur oleh sebuah pikiran yang tiba-tiba dan meledak-ledak. Aku tidak akan bertemu ratu, kan? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.